Selamat malam, Sukiyoto, Namo Buddhaya, Bapak Ibu. Bersyukur ya kita bisa ketemu lagi di Kamis malam ini. Walaupun cuacanya kurang mendukung, agak hujan, terus lumayan dingin juga. Kita melanjutkan mendiskusikan Dharma. Kalau dulu terakhir saya pernah membahas yang ada di Parita itu Sacakiriyagata atau pernyataan kebenaran ya, Sato Satya Wacana. Tapi ini saya membahasnya secara lebih luas ya. Di halaman 91 ini disebut paritanya ini Kema Sarana Gamana Paridipika Gata atau gata tentang pencarian perlindungan untuk menghindari ketakutan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ini menjadi masalah kita. Masalah semua orang. Kita ini kebiasaannya selalu ingin memastikan segala sesuatunya oke. Punya kepastian besok tahun 2025 saya kalau bisa nggak ada masalah, nggak ada bencana, kalau bisa nggak ada konflik, hidup bahagia sepanjang tahun 2025 misalkan. Kan ini kita sudah 2024 akhir, lalu punya resolusi kan gitu. Lalu punya harapan di tahun depan itu suasananya berbeda dari 2024 gitu. Kan gitu. Pengennya semua lebih oke. Nah, kemudian upayanya ada yang misalkan siswa, ruatan, ada lagi macam-macam ya upayanya. Yang penting bagaimana sebisa-bisanya kita itu nggak khawatir nanti di tahun yang akan datang akan yang menghadapi apa gitu. Gitu. Ini sudah jadi tradisi atau kebiasaan setiap orang. Secara umumnya harapannya pasti begitu. Tahun baru saya kalau bisa lebih baik lah dari yang kemarin kan gitu. Sederhananya kan begitu. Menjelang Imlek nanti ke wihara sambil bawa bingkisan banyak, kasih ke bante, kasih ke altar, ke leluhur, sembahyang ke leluhur, minta doa ke para Buddha, ada yang ke Tian, ke siapa itu, ke dewa-dewa. Nah, semua harapannya supaya segala sesuatunya serba oke sepanjang tahun ke depan. Gitu. Tapi nyatanya siapa yang bisa jamin? Walaupun kita hari ini sudah seberapa banyak pun ritual di awal tahun atau menjelang awal tahun, sama saja gitu. Kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kan padahal sebenarnya itu hanya untuk ngayem-ngayemi hati saja kan gitu. Tapi ya tetap dilakukan gitu karena memang sudah jadi habit kita, kebiasaan kita itu seperti itu. Nggak keliru, nggak ada yang keliru soal itu karena namanya upaya, usaha itu sah-sah saja gitu. Kalau itu memang bisa membantu kita menghadapi hidup, ya kenapa enggak? Boleh-boleh saja. Termasuk kita baca Parita hari ini, baca sutra tadi misalkan. Semua isinya ini di sini pengharapan. Seperti di halaman 91 ini tentang Kema Sarana Gamana Paridipika Gata ini. Gata ini syair ya, yang membahas tentang ketakutan dan perlindungan. Ini yang di halaman 92 ini. Kita baca ya. Oleh karena ketakutan, para manusia pergi berlindung ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke pohon-pohon keramat, dan ke tempat-tempat pemujaan. Perlindungan semacam itu tidaklah aman. Perlindungan semacam itu bukanlah yang tertinggi. Dengan perlindungan semacam itu, seseorang tidak terbebas dari penderitaan. Tetapi dengan berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, seseorang akan menjumpai kebijaksanaan sempurna, yaitu 4 kenyataan Arya. 4 kenyataan Arya tersebut adalah hidup ini duka, duka itu ada sebabnya, duka ini bisa ditanggulangi, dan ada jalan menuju cara menanggulangi duka. Perlindungan semacam itu betul-betul aman. Perlindungan semacam itu adalah yang tertinggi. Dengan perlindungan semacam itu, seseorang terbebas dari duka. Saya agak rubah sedikit ya, tadi cara bacanya ya. Jadi, kebiasaan kita ini kemudian khawatir. Sebenarnya khawatir itu munculnya dari mana toh? Dari diri sendiri. Kenapa Pak? Panjenengan kalau khawatir itu sebenarnya kenapa? Misalkan dalam kejadian apa misalkan Bapak pernah khawatir. Nah, justru itu kan kita mau selidiki nih.
Akarnya, cara pikirnya ini sebenarnya kenapa sih kok sampai muncul khawatir gitu? Karena punya harapan, takut harapannya nggak tercapai, jadi muncul kekhawatiran, hope and fear. Karena banyak pikiran, itu malah bebas dari kekhawatiran kayaknya. Tapi gini, kekhawatiran itu sebenarnya kalau diselidiki ya, kalau digagas-gagas ya, sebenarnya itu karena kita berusaha menyelesaikan urusan yang belum terjadi, pengen kita selesaikan sekarang. Belum kejadian, tapi kita gagasnya sekarang. Kalau dipikir-pikir. Misalkan, ujiannya masih minggu depan. Kita stresnya hari ini. Besok mau ngadepi klien yang kita harus presentasi misalkan. Tapi was-wasnya hari ini. Pengennya semuanya ya pasti bahwa besok saya siap menghadapi gitu. Ini kan kekhawatiran kan muncul dari situ. Karena kita berusaha, karena itu yang dia bilang, karena kita tidak hidup di saat yang tepat. Yang saat ini ya harusnya hadapi saat ini. Yang besok ya dihadapi besok. Kalau attitude-nya seperti itu, nggak ada khawatir. Tapi kita seringnya berusaha menyelesaikan yang besok, yang belum terjadi, malam ini. Digagas terus sampai nggak bisa tidur. Padahal ya kejadiannya besok belum tentu. Lah iya, belum tentu besok kejadiannya seperti yang kita khawatirkan. Kan gitu. Termasuk nanti tahun 2025 saya lebih happy atau lebih stres. Kita kan nggak tahu tuh. Tapi kita sudah khawatir dari hari ini. Jadi kita terlalu mikirnya terlalu rumit. Kadang kita ini karena terlalu cerdas, terlalu pintar, terlalu gagasnya terlalu kreatif, akhirnya hal-hal yang nggak perlu dikhawatirkan jadi muncul kekhawatiran. Kalau kita ngerti cara ngelihat pikiran kita seperti ini, lain kali kalau mulai khawatir, ngapain ya? Harusnya gitu toh. Ngapain ya? Kan belum kejadian kan gitu. Mending sekarang saya nikmati aja lah. Ngopi lah, makan yang enak lah, pada stres, wong belum kejadian kok. Tapi digagas terus kan gitu. Itu marai kuru kan. Orang yang banyak pikiran ini kan malah nelongso gitu. Ada yang doyan makan malah sakit obesitas gitu atau gula darahnya naik gitu. Jadi Buddha ini cara menunjukkan persoalan kita ini kembali ke cara pandang kita sendiri gitu. Seperti ini harus direnungkan, dipikir sendiri. Sebenarnya masalah kita itu apa yang sedang kita hadapi saat ini itu yang penting. Karena kalau kita mulai mikir yang dulu, itu lebih konyol. Timbulnya jadi tidak masuk akal ya, kekecewaan, gelo kan gitu. Kalau mikir yang dulu-dulu, yang nggak tercapai misalkan gitu. Tapi kalau mikir yang masa depan, jadinya kekhawatiran, kecemasan. Nah, ini cara pikir kita yang tidak terampil, tidak sehat gitu. Lalu cara kita ngadepi hidup ini harusnya gimana? Kalau supaya tidak seperti itu. Hidup untuk saat ini. Nah, saat ini itu ternyata juga kita punya konsep. Saya pernah bahas ini ya. Ketika kita ngomong saat ini itu saat ini sudah berlalu loh. Seperti kayak kita melihat matahari, cahaya bulan purnama yang sampai ke kita hari ini, itu ternyata cahaya beberapa jam yang lalu. Yang nyampe ke sini kan butuh waktu tuh cahayanya. Cahaya matahari butuh ke tempat kita ini kan butuh waktu. Beberapa menit yang lalu, sekitar 8 atau sekian 6 sampai 8 menit gitu. Tergantung posisi juga. Kan bentuknya ini elips ya. Ya. Jadi ternyata itu masa lampau. Matahari yang kita lihat itu selalu matahari di beberapa menit yang lalu. Jadi saat ini itu juga sangat relatif ternyata melihat saat ini. Makanya sehingga yang paling masuk akal adalah hadapi apa yang bisa kita kerjakan saat ini saja. Dalam batasan yang bisa kita lakukan saja. Makanya itu perlunya kemudian orang melakukan meditasi misalkan. Karena meditasi itu biasanya kemudian kita menghentikan yang lain-lain, hanya fokus pada diri sendiri, yang bisa kita hadapi diri sendiri. Daripada kita khawatir, kan itu. Nanti yang kita hadapi apapun, daripada kita khawatir, nanti orangnya sulit, orangnya begini, begitu. Lebih baik tak hadapi. Yang penting saya ini tidak untuk kepentingan saya sendiri. Semoga dengan pertemuan ini semuanya jadi bahagia, jadi baik semua. Win-win solution. Nah, misalnya gitu, selalu mikirnya win-win. Sana senang, sini senang, kan gitu. Di mana-mana hatiku senang. Kalau itu attitude-nya kemana-mana, ini sudah mengatasi banyak hal. Itu praktis sih. Ya, sangat-sangat praktis. Kalau mulai kepikir kekhawatiran, apapun, saya pikir attitude-nya begitu. Hadapi yang ada sekarang, yang bisa kita kerjakan saja. Jangan mikir yang belum akan terjadi. Ya. Yang kedua, kalaupun harus memikirkan sesuatu, selalu pikirkan landasannya ini baik buat yang lain juga. Bukan untuk kepentingan ego sendiri. Dua ini, cara pikir ini saja sudah sangat berguna. Yang selanjutnya, tidak merugikan yang lain. Attitude-nya selalu, apapun tindakan kita ini tidak bermaksud merugikan yang lain. Pasti tidak ada kekhawatiran. Kalau dari awal motivasinya, karena kita pamrih
enak dewi, ora urusan dengan yang lain, nanti hasilnya pasti juga nggak oke. Karena alam itu cara bekerjanya ya opo anane yo, itu. Bagaimana kita bertindak di situ kita dapat dampaknya kan gitu. Apa istilahnya ngunduh poin pakarti ya. Kita ini akan manen apapun yang kita lakukan kan gitu. Jadi alam akan mantul kan gitu. Mantul ke kita sendiri gitu kondisinya. Saya kira itu ya jurusnya untuk tidak takut, tidak gentar dengan menghadapi apapun. Tekad dan niat yang tulus, baik, selalu berpikir berguna buat yang lain, tidak merugikan yang lain, menghadapi segala sesuatunya itu yang bisa kita kerjakan, yang sekarang. Jangan mikir yang terlalu jauh yang belum akan terjadi. Ke depan itu belum tentu. Saya kira itu poinnya ya, yang semoga diskusi ini akan berguna. Setelah ini kita menjadi lebih siap nanti ngadepi 2025. Saya kira itu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih.